Guys, semua kita tahu guys, orang Indonesia terkenal dengan keunikannya, keramahannya dan baik hatinya orang Indonesia. Tetapi di sini guys, kita hendak menceritakan satu lagi tentang Indonesia, iaitu katanya di sini orang Indonesia di mata dunia bikin negara lain iri hati guys. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan share bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mereactionkan lagi satu lagi video daripada channel, iaitu katanya di sini channel Chandra KS. Kini subscribernya adalah 3,000 orang guys. Anda boleh pergi ke channelnya, bantu guys agar channelnya akan terus berkembang dan terus naik dan ramai subscribernya ya guys. Jangan lupa klik butang subscribe dan klik butang loceng di channelnya guys. Okey, hari ini kita hendak mereactionkan lagi satu lagi video daripada channelnya, iaitu katanya di sini iaitu orang Indonesia di mata dunia bikin negara lain iri. Apakah keunikan yang membuat negara lain iri kepada negara Indonesia guys? Tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Halo Sobat Indonesia, ramah-tamahan masyarakat Indonesia memang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Sebentar guys, Tapi dia ada subtitle loh. Orang-orang bule juga seringkali kaget dan heran melihat kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang unik dan lucu. Ini dia di antaranya. Yang pertama adalah makan pakai tangan. Kebiasaan yang satu ini sering membuat orang bule terheran-heran. Mereka sering bertanya, kalau ada sendok, untuk apa makan pakai tangan? Padahal kebiasaan makan pakai tangan itu memang ada kenikmatan tersendiri yang sulit diceritakan. Bagi guys, sebenarnya makan menggunakan tangan nih guys. Orang Malaysia pun makan menggunakan tangan. Kalau orang Melayunya kan, orang Islamnya, orang Arab pun makan menggunakan tangan. Itu sebenarnya adalah sunnah. Kita mengikut sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW guys. Itu adalah sunnah sebenarnya, bukan budaya. Sebenarnya itu adalah sunnah kita sebagai orang Islam. Tetapi di Indonesia tak kira lah dia agama Islam ke bukan ke, tetapi mereka tetap menggunakan tangan guys. Itu adalah budaya mereka. Itu yang sangat unik yang ada di Indonesia yang kita patut contohi. Jom kita sambung semula guys. Beberapa wisatawan luar yang ikut cobain makan pakai tangan akhirnya ngaku ketagihan dan keterusan makan pakai tangan. Apalagi enak kan kalau guna makannya tangan dengan nasi panas dan bumbu pedas. Sedap. Ngomong-ngomong soal makan pakai tangan, ada sebuah kisah unik tentang Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bung Karno yang sangat suka makan langsung menggunakan tangan. Bahkan saat makan bersama dengan tamu luar negeri, dia selalu menjelaskan kepada tamunya bahwa selain lebih nikmat makan pakai tangan, tangannya lebih higienis karena hanya dipakai untuk dirinya sendiri dibandingkan dengan sendok atau garpu yang dipakai bersama-sama oleh berbagai macam orang. Yang kedua, berjongkok. Kebiasaan berjongkok juga seringkali membuat orang bule terheran-heran. Baik itu di tongkrongan, di trotoar, di pinggir rel kereta api, sampai di mall. Ya guys, memang betul guys. Kalau di Indonesia panggil tu adalah mencangkung, mencangkung, duduk mencangkung, macam itulah. Memang saya sering nampak orang Indonesia, termasuklah ibu saya juga yang di Balai Karangan Kalimantan. Dia kalau saya bawa dia berjalan, saya pernah bawa dia datang ke Kuala Lumpur lah dulu. Dia bila berjalan tu dia akan terus, kalau dia letih ataupun penat, kepenatan, dia terus mencangkung terus saja, macam duduk yang seperti ini. Itu yang saya kata, wow, memang budaya itu memang sangat, orang kata kalau di Malaysia tu agak unik jugalah. Tetapi itulah ibu saya. Saya tak kisah pun, sebenarnya itu adalah budaya orang Indonesia kan guys. Okey, kita sambung guys. Kita sering menjumpai orang yang nongkrong sambil jongkok. Sementara nih, bagi orang bule, khususnya yang dari barat, jongkok adalah hal yang sangat sulit bagi mereka. Dia orang tak mungkin pandai juga karena faktor postur tubuh mereka yang relatif tinggi. Itu juga mengapa toilet jongkok adalah siksaan tiada tara bagi para wisatawan barat yang berkunjung ke Indonesia. Dia orang tak pandai ya guys. Yang Mencangkung. ketiga, nggak ada takutnya. Kalau kamu pernah melihat tayangan teror bom yang melanda kota Jakarta, di situ kamu bisa menemukan beberapa tukang jualan yang dengan santai menjajakan dagangannya di lokasi pasca ledakan bom. Para teroris selalu bertujuan untuk menebarkan teror kepada masyarakat sekitar. Tetapi maaf,
Hal itu nggak mempan sama orang Indonesia. Ya. Berbeda dengan di luar negeri saat ada insiden bom, masyarakat segera berlari menjauhi lokasi insiden karena takut akan adanya bom susulan. Tapi lain di Indonesia, masyarakat justru berbondong-bondong ke TKP, bagaikan semut mengerubungi gula. Hairan guys Sedangkan di situ ada suatu benda yang sangat bahaya lah, seperti ada letupan, ada satu benda-benda yang orang kata tempat yang musibah tetapi berbondong-bondong orang akan pergi menjual jualannya di tempat itu kerana mereka tahu di situ akan jadi tumpuan orang ramai untuk datang melihat. Itu adalah salah satu strategi marketing juga guys. Bagus tu sebenarnya. Luar biasa. Itu ini yang saya baru pertama kali dengar guys. Pertama kali saya dengar. Sekedar kepo, ada yang berebut membuat video viral, ada juga yang dengan santainya menjajakan dagangannya. Ya. Mungkin dipikirnya, wah banyak orang ngumpul-ngumpul. Benar. Asik, saatnya jemput rezeki. Dan yang keempat adalah makan durian. Ya, biasa. Kebiasaan makan durian juga seringkali membuat kaget dan heran banyak orang bule. Bau durian memang harum bagi orang-orang yang doyan makan durian. Tetapi bagi orang bule yang tidak terbiasa dengan baunya, seringkali mereka justru merasa mual dan bahkan muntah mencium bau durian yang menyengat. Selain itu, kebanyakan dari orang bule juga tidak kuat memakan buah durian yang rasanya memang unik. Tapi ada juga beberapa orang bule yang nekat mencoba buah durian dan mengaku buah durian adalah buah terenak. Ya guys memang kadang-kadang ada setengah teroris guys. Teroris salah, maaf guys. Ada setengah teroris pelancong mereka akan makan buah durian ni. Bagi mereka itu adalah salah satu buah yang macam busuk baunya. Tetapi kita sebagai orang Asia, kita orang Asia Tenggara ni, seperti Indonesia, seperti Brunei, Singapura, Indonesia, Malaysia, semua memang bagi kita buah durian tu adalah buah yang paling enak sekali guys. Buah, raja segala buah. Itulah namanya, buah yang paling sedap dimakan, buah durian guys. Yang pernah mereka rasakan seumur hidupnya. Itu dia beberapa kelakuan orang Indonesia yang suka bikin heran orang bule. Nah, apa ada sobat Indonesiawan yang mau nambahin? Tulis di kolom komentar ya. Luar biasa guys So okay guys, itulah tadi bagaimana yang kita reactionkan sama-sama orang Indonesia di mata dunia ataupun bikin negara lain iri guys. Tetapi bagi kita kalau di sama Asia Tenggara ataupun ASEAN, bagi kita benda tu biasa guys. Bagi Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura, orang Thailand, bagi kita yang apa yang berlaku yang kita buat seperti duduk mencangkung tadi, makan buah durian, makan menggunakan tangan, itu adalah biasa bagi kita sebab orang ASEAN memang begitu. Asia Tenggara memang itulah adatnya kita. Kita memang tak jauh beza kita cara makan kita, pergaulan kita, dan secara keseluruhannya lebih kurang hampir sama saja Malaysia dan Indonesia guys. Tetapi kalau bagi orang Eropah, contoh orang Inggeris, orang-orang Amerika, orang-orang yang luar daripada Asia Tenggara, bagi mereka itu adalah sangat pelik dan sangat unik sekali lah bagi mereka. Dan yang saya tadi pertama kali saya dengar tu tadi, yang kalau ada berlaku musibah di suatu tempat, contohnya berlaku kecelakaan di kawasan itu, sepertinya contoh apa-apalah, contoh seperti yang dia sebut tadi, seperti ada bom memang sangat hairan tiba-tiba ramai peniaga-peniaga yang akan datang kawasan tersebut untuk meniaga jualan mereka. Itu pertama kali saya dengar. Tetapi yang lain-lain tu biasalah. Di Malaysia pun ada budaya-budaya seperti itu guys. Kerana kita ni sebenarnya adalah satu serumpun. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Bye bye.